kita akan mendengar hasil sebuah patroli saya ya ke roomnya Pak Bom Bom yang mereka di sana itu sering sekali memutarbalikkan ajaran-ajaran agama orang lain, terkhusus ajaran Islam. Nah, pada malam pada ketika itu saya melihat Pak Bom Bom itu lagi memelintir-melintir tentang sejarah Al-Quran, tentang keautentikan Al-Quran, tentang keaslian Al-Quran, kemurnian Al-Quran. Yang dia coba bersama jamaahnya itu membuat framing, mau menyamakan dengan Bible mereka, bahwa di Bible itu memang dari masa ke masa terus ada perubahan. Nah, apalagi misalkan yang Bible versi Indonesia, itu nanti akan ada beberapa versi yang kemudian diedit, diganti, dikurangi, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan itu di dalam live mereka itu, mereka mau menyamakan Al-Quran itu dengan Bible mereka, bahwa mereka menuduh Al-Quran itu sudah dari tahun, dan pada ketika itu beliau pendeta ini ya, pendeta berserta jamaah live-nya ini itu memunculkan sebuah video yang katanya itu profesor Islam sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diedit. Setelah saya simak dari video pertama sampai video kedua, itu tidak ada satupun yang profesor ya ini ungkapkan itu mengenai data-data tentang Al-Quran diedit. Hanya bernarasi seperti orang jual obat. Nah, ketika saya hampiri ketika itu mereka lagi diskusi dengan Pak Dhani. Biasalah Pak Dhani ini sering sekali masuk ke room mereka. Pak Dhani ini katanya adalah seorang Muslim dan sering masuk ke room Pak Bom Bom. Dan itu biasa dibal-balin sama jamaahnya rame-rame Pak Dhani ini. Padahal beliau itu sudah tua, bahasanya santun sekali, lemah lembut. Tetapi di room mereka itu dihajar habis-habisan Pak Dhani ini. Nah, malam itu saya tidak sanggup melihat lagi, tidak ini, nggak etis lah orang tua dibuat begitu kan. Nah, akhirnya saya coba masuk, sambilan mengcounter apa-apa yang telah mereka framing tadi terhadap Al-Quran, dan sekaligus memberi pendidikan adab lah sedikit dalam diskusi. Sehingga kalau mereka diskusi dengan orang tua, mereka tahu, oh ini orang tua harus diperlakukan bagaimana, oh ini orangnya bijak, harus diperlakukan secara bijak, kan begitu. Nah, kalau kita mau diskusi dengan orang, mana ada boleh, habis itu main keroyokan lagi. Mereka udah banyak di situ, sampai 9 orang, kadang-kadang 10 orang. Sementara yang Muslim 1 orang, dikeroyok rame-rame. Nah, malam itu saya sendiri. Sebenarnya kita gak takut sendiri mau masuk ke room mereka rame-rame, gak ada masalah sebenarnya. Cuman ketika diskusi itu ya, diskusi yang beradab lah, yang beretika lah, yang berakhlak lah. Kalau mereka mau berdebat, pakai data-data lah, jangan menuduh-nuduh gitu. Kadang-kadang menuduh agama Islam, agama yang penuh takiyah, penuh dusta. Dan itu tidak enak sama sekali didengar, tanpa data yang mereka utarakan. Jadi memang luar biasa. Nah, saya hanya bermaksud mematahkanlah mental-mental seperti ini. Kalau kita didik, saya pikir ya nggak perlulah, mereka lebih tua dari kita. Malah ini Pak Bom Bom ini pendeta nih, seharusnya mendidik jamaah di room dia itu bagaimana berakhlak yang baik. Walaupun dalam hal berdebatlah dengan cara yang baik. Jangan seperti preman pasar saja berdebat di situ. Baik kawan-kawan, tidak perlu memperlama, saya pikir kita dengar saja. Mungkin dari video ini nanti akan ada beberapa pelajaran pengajaran yang bisa kita petik. Semoga dan harapan saya bagi sahabat sekalian, nontonlah video ini sampai habis sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang didapat dari video ini. Terima kasih. Ayo, mari sama-sama kita melihat video hasil patroli tengah malam saya di room pendeta Bom Bom Dude. Bom Bom nih, Pak Bom Bom nih agak-agak gendut orangnya. Jadi
Ya maaf Pak Bom Bom ya, saya katakan Pak Bom Bom Dud karena Pak Bom Bom memang gendut. Dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama terdahulu itu mengajukan solusi terhadap kontradiksi-kontradiksi dalam Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ta'arud. Ya. Ada ta'arud, ada perbedaan, ada ambiguitas, ada kontradiksi. Nah, salah satu solusi yang diajukan ulama tradisional adalah dengan membaca Al-Quran itu secara kronologis, yaitu membedakan ayat-ayat dari sudut kapan ayat-ayat itu diturunkan. Maka kemudian kita mengenal bagian dari Al-Quran yang diturunkan di Mekah, yang kita sebut sebagai ayat-ayat Mekah atau surat-surat Mekah, dan ayat-ayat Madinah atau surat-surat Apa nih Pak Bom Madinah. Bom? Nah, dari pembacaan yang bersifat kronologis seperti ini, membaca dari sudut pandang nggak ada hubungannya kapan Pak Bom Bom. ayat Al-Quran Apa nih diturunkan, dengan ceramah nih? para ulama kemudian mengajukan teori nasikh atau teori abrogasi, nasikh wal mansuh. Ada ayat-ayat yang dihapus atau ayat-ayat dan yang diabrogasi, baik itu naskah mana yang satu lagi Pak Bom Bom yang di depan apa umat-umat muslim itu salah satu solusi yang diajukan ulama terdahulu. Urep sabar. Diskusikan tentang apa namanya sejarah teks Al-Quran. Ya, yang ini Pak. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang apa namanya berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Ya, di sini ada teman kita, Nasarudin Taha, silakan. Nasarudin. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Dani udah kalian kejar ya? Enggak ada kejar. Oh, dia kalau udah salah dia pasti lari dia. Enggak lah, enggak. Penyakit lama dia itu. Selalu begitu dia. Nah, Dia kan sudah kalau tua, diskusi, jadi jangan. Iya, diskusi itu dia kan sudah tua, memang betul. Saya nggak bela Panen, tapi dia kan sudah tua, ya berbeda lah. Kalau dia punya tingkat pemikiran sampai situ, jangan kita memaksakan. Makanya kan kita bertanya, kan dia bilang apa yang kalian tanggapi dari video itu. Ya kalau dia bilang satu-satu, ya satu-satu. Karena orangnya memang nggak mau, dia mau jawab mau takia kah, mau apa kah, itu dia punya hak. Kita harus menghargai orang punya pendapat. Kalau kita tidak menghargai orang punya pendapat, tidak akan mau bisa diskusi, tetap akan lari meninggalkan tempat ruang diskusi. Loh, kan ya sebenarnya gini Pak. Kan dari awal saya bilang Ya. Pak Bom Bom, saya nggak terima penjelasan dia. Cuman dia bertanya sama kita, apa yang kalian dapat? Ya itu kita tidak perlu penjelasan dia, kita jelas kok diterangkan. Iya, Ya. makanya Dan kita, kan, sorry Pak Bom. nggak maksudnya begini Bang, kalau dia sudah jelaskan, kan kita kan tidak menerima, ya sudah kita diam aja. Kalau kita tidak menerima ya diam aja. Nggak usah kita Enggak, kita menjawab aja sih sebenarnya Pak Bom Bom. Kan Iya, tadi dia enggak, bilang maksud saya satu begini, persatu. Bang. Ya, Iya, maksudnya gini Bang. Aku ngerti kok Pak, aku ngerti maksudnya. Ya, tidak usah kita memaksakan kehendak kita. Iya ke betul dia. betul. Aku Ya, setuju. jadi dia setuju. menjawab, biarkan saja Setuju. dia jawab, nanti Tapi- netizen yang menilai. Iya, tapi perbuatan Pak Dani ini memang kita harus kita jawab dengan jawaban-jawaban kita ini dengan yang karena dia itu selalu kalau masuk Pak, dia tuh selalu merasa dia tuh benar. Dia nggak mau dibilang salah dan nggak pernah mau mengaku salah mungkin. Pernah dia ngaku dia bilang salah. Terpintar. Iya, selalu dia yang terpintar. Oh, dia tuh pandai apa ini semua simple. Kata-katanya itu Pak. Itu dia itu tuh begini Pak. Iya. Itu kan urusan dia. Dia mau Betul, pintar betul, mau apa? Nanti netizen yang menilai. Iya. Jangan kita memframing. Biarkan saja Pak, dan itu kan ajarannya. Apa yang dia terima itu sudah. Jadi kita jangan protes, kita ikuti saja. Nanti netizen yang menilai. Kita cukup menyampaikan saja. Iya. Dia mau terima atau tidak, ya sudah itu saja. Jangan kita memprotes.
Masing-masing Iya, orang enggak. punya pendapat kan berbeda-beda. Biarkan Betul, saja betul, Pak. dia. Betul. Nggak, aku ngelihatnya kan kita berdiskusi, Pak, gitu loh. Ya, kita harus saling tanya jawab normal lah, Pak ya. Kalau soal dia mau nipu nggak nipu kan kita udah tahu ajaran mereka boleh menipu. Jadi aku itu pun udah standar mereka, aku udah selalu terima itu. Jadi nggak pernah ada kebenaran dari mulut mereka. Begitu itu yang nggak Ya. enak dengarnya. Ya, Dia memang kalau benar. kalau enggak begitu, Ini kan- begitu, ini Pak. kan bukan itu maksudnya itu menurut aku, Pak. Menurut aku bilang tadi. Aku tahu Iya, kan mereka itu boleh kita berbohong punya- sama orang kita- kafir. Gitu loh. Oh, nggak begitu. Itu nggak nipu Pak, Dari- Pak Ops. Eh, Pak Ops itu nggak nipu Pak, itu kan takiyah Pak, jangan pakai tipu Pak, takiyah, biar syar'i Pak, Ya. syar'i, kalimatnya harus syar'i. Kalimatnya biar Iya. santun lah. Ya. Jangan bilang, beginilah jangan Pak bilang, Bombom. Pak, jangan bilang ahli Beginilah Pak tipu, Bombom. Coba bilang belum aja kita khairul gini, gini. makirin. Elah. Sebentar. Biar syar'i. Udah Kepanasan, rame, kepanasan dia, Pak. nyambung. Orang Udah, belum udah, ngomong. udah. Waduh. Sabar. Sudah ya. Lucu, aneh, memalukan. Kita diskusi satu-satu. Bukan Oke. diskusi begitu Pak. Pak Bombom. Ya udah, aku udah kasih turun, udah. Aku yang ribut, nggak satu-satu ya. Silakan Pak Nasarudin, silakan apa yang mau diskusi, kita diskusi satu ya. Pelan-pelan satu-satu, oke? Satu-satu ya. Oke, silakan. Diskusi satu. Oke. Iya, Apa yang dia, mau ditanyakan, ya, silakan. kita ini kan dari jumlah kalian di sini saya itu sudah rame. Apalagi kalau ngomong 1, 2, 3, 4 itu udah nggak bisa ngomong lah kawan-kawan. Udah. Apalagi Saya sudah. seperti Pak Nanti Dani. udah Pak. Satu-satu Pak. Sekarang Pak Nasarudin mau dengan siapa diskusi? Nanti saya izinkan satu-satu. Silakan. Nanti kalau ada ini potong-potong saya kasih turun. Santai. Udah. Begini, Supaya Pak jangan Bombom. begini. Saya Supaya sebenarnya nggak ada yang Sa- gini, supaya jangan ada premi. Kan kalian bisa bilang, oh ruangnya Pak Bombom itu suka main begini. Nah ini yang saya tidak suka, ya. Saya tidak suka. Mulai sekarang saya tegas. Tidak ada lagi main-main baku hajar-hajar. Satu-satu. One Iya, by one. betul. Oke. ya, Silakan. salut saya. Kalau memang begitu salut saya sama Pak Bombom. Ya, silakan. Begitulah yang ini. Karena kalau berbicara keimanan, udah pastilah berbeda kita kan. Jadi tidak ada sesuatu yang harus sama. Kemudian janganlah sedikit-sedikit kemudian memframing keyakinan orang. Enggak, tadi kan itu kan langsung memframing bahwa ajaran kita itu memang ajaran dusta. Kan nggak enak sekali didengar begitu. Nah, kalau kita berdebatnya secara sportif. Kalau diskusi juga diskusi secara santun. Nah, seperti ini saya salut sama Pak Bombom kalau memang bisa kontrol. Saya senang masuk di room Pak Bombom ini. Ya, kita Begitu santai. Pak Bombom. Nah, terakhir tadi itu persoalan dengan Pak Dani dengan kawan-kawan apa tadi? Saya sudah nggak mendengar lagi tadi pas dengar Gini. Oke. dua video yang menurut saya tadi nggak ada connect. Ya, saya nggak gini. Kita putar video. Nasarudin dengar dulu ya. Nanti tadi Pak Dani bilang video ini apa yang kalian tanggapi, oke? Saya putar dulu ya video yang terakhir ya. Saya putar dulu video terakhir ya. Nasarudin dengar ya. Silakan, admin. Silakan putar video yang terakhir, admin. Yang tadi yang terakhir, yang 1924. Silakan, admin. Diskusikan Apa tentang dengar ya Nasarudin ya? tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan orang Hindu itu dikumpulkan oleh proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada Oke Pak Bombom, periode sudah Utsman bin Affan. cukup. Nah, Itu keyakinan kita.
Ya, kalau Sedikit lagi, Anda sedikit lihat lagi. Quran yang ada di depan kita, Dengar dulu, ini, Pak. kita yakini Sedikit ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, sedikit lagi ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk Ya, yang ya, depan sudah, kita sudah, sekarang, sudah, Pak Bom. itu adalah sudah, dari saya sudah bisa komputer paham yang Sudah, ya. dibuat oleh maksudnya nih. Sudah. Oke, sip. Silakan. Iya, dari situ kan penulisan yang di ini percetakannya, penerbitnya segala macam, sehingga di 1924 itu seperti Al-Quran yang kita lihat hari ini. Nah, saya nggak melihat ada poin-poin penting untuk kita bahas di sini mengenai ada perubahan-perubahan yang saya pikir yang yang ada di kepala kawan-kawan di sini, bahwa Al-Quran itu juga mau disamakan dengan kitab-kitab lain yang memang kalau di Kristen kan memang itu di kitabnya juga sendiri itu dituliskan bahwa ini revisi tahun sekian, ini revisi tahun sekian. Mana? Kalau di Jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Jangan, yang lain diam. Sebentar Pak Nasarudin. Oke. Begini. Nasarudin pernah dengar nggak Alkitab sudah direvisi tahun berapa? Coba tolong. Kalau saya tahunnya nggak bisa hafal tahun-tahun 1912 tapi, ya. 1912 ya. 1912. Ya, kalau nggak salah saya begitu ya. Oke. Bagaimana kalau Pak Bobong kasih keluar Alkitab sekarang yang King James yang Pak Bobong pakai dengan King James tahun 1800 sebelum tahun 1912, nanti Pak Nasarudin tunjukkan Al-Quran sebelum 928. Taruhlah tahun 1900. Ada nggak Al-Quran yang ditanya? Silakan. Nggak, begini Pak Bom. Kita tunjukkan. Halo Pak Bom. Begini Pak Bom. Saya kan di sini bukan saya tidak punya kapasitas untuk membahas sejarah secara detail, terutama juga mengenai penulisan-penulisan, sejarah-sejarah khatnya bagaimana, kemudian ada gaya membaca Al-Quran juga. Saya bukan seorang ahli Al-Quran Pak Bom. Tetapi yang setahu saya Al-Quran itu memang kalau ditulis di awal itu memang tidak ada harkatnya, tidak ada misal alif, tidak ada a-nya. Penulisannya ya Pak Bom ya. Sepengetahuan saya saya orang awam nih Pak Bom, bukan ustadz, bukan kiai atau guru. Jadi sepengetahuan saya itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu kan salah satu dari ayat Al-Quran. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW ketika ayat itu diturunkan sampai hari ini bacaannya juga tetap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun penulisannya dulu mungkin huruf ba-nya itu tidak ada harkat kasrahnya di bawah bi. Kalau kita baca, kalau sekarang bisa jelas kita membacanya bi. Kalau dulu cuman ba saja di situ. Titiknya mungkin juga tidak ada. Nah, tetapi dari segi isi dan kandungannya, dari segi pengucapannya itu tidak ada yang berubah. Itu maksudnya Pak Bom. Kalau ejaan biasalah, kayak misalkan bahasa Indonesia. Dulu kan kita pakai ejaan apa Pak Bom? Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya sebelum ejaan ed sekarang ini kan, kalau dulu kita baca misalkan Surabaya kita baca kan ditulis dengan ejaan J. Surabaya kita baca kalau sekarang kan, tetapi kan sekarang dirubah menjadi Surabaya pakai I. Nah, itu tapi Bapak, tidak. Ya, menurut saya. Ya, menurut Bapak. Betul. Makanya tadi Bapak tonton semua dulu, jangan belum ditonton saya udah ngerti, saya udah ngerti. Aduh, itu masalahnya. Bapak. Enggak, Jadi, tadi itu saya Kan karena kita pikir dia udah tahu, Pak. Dengarin Diizinkan dulu dia Pak. ngomong. di video Dengarin yang dulu, pertama Pak. tadi itu sudah Dengarin, saya Pak, tonton dari dengarin awal dulu, tadi. Pak. Cuman
Ketika saya Bapak. nonton nggak ada korelasi. Terus di video yang kedua juga seperti itu, korelasinya nggak ada, nggak ada juga Bagaimana? dijelaskan tadi bahwa ada perubahan. Kenapa nggak Ya, ada begini. korelasinya? Kan Bapak yang bilang nggak ada korelasinya. Buat kami ada. Coba Buat apa kami korelasinya? ada. Begini aja, begini Pak Nasarudin. Kita berikan waktu 5 menit, Pak Nasarudin dengar, biar kita sama-sama dengar, boleh ya? Karena yang berbicara ini, dia ini orang Muslim dan dia sekolah di Mesir. Kita mau Pengajar belajar juga. Dosen Kan kita itu. tidak protes imannya Bapak. Kita kan di sini diskusi, paham ya Pak ya? Kita Ya, dengar bagus, dulu Pak. ya. Mendingan dilanjut Kita karena dengar dia belum dulu. ngerti tadi dia. Kita dengar nggak? Yang lain diam. Kita dengar dulu sampai selesai, baru mari kita diskusi. Boleh ya Pak ya? Kan kita tidak bicara tentang keimanan. Kita berdiskusi tentang orang ini bicara apa. Oke ya? Oke, silakan admin. Admin. Oke, kita lanjutkan. Diskusikan Kita tentang dengar sampai selesai ya. ada 7 Ya, Mas. bacaan Quran yang di dalam banyak edisi ada perbedaan. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan asing. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artikel Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip. Ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual.
Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Aduh, nih enggak, saya belum dapat nih apa saya paham, Anda pasti susah menerima ini. Diam dulu, Pak, diam dulu. Paham, tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Sabar, sedikit lagi. Mereka dulu tuh terbiasa dia juga enggak. Kita yang itu lebih Sabar, sedikit lagi. Kita lebih tertutup. Kita sudah komitmen. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Oke, udah toh, tidak lama toh. Silakan, ya tengah sudah. Apa yang saya nggak dapat poin apa-apa dari penjelasan beliau, Pak. Boleh teman-teman yang bertanya sama kamu kan? Boleh. Iya, silakan. Oke, silakan bertanya. Karena beliau hanya bertanya Pak Bambang. Ada yang tidak dimasukkan. Nasaruddin. Sabar biar Bang Rene dulu. Profesor, ya, lu bantah dan koar-koar lu. Lu siapa? Ya udah lu? Bang. Oke, udah Bang. Lu siapa? Ngomong nggak bermoral. Lu siapa lu? Itu profesor. Nggak ada otak lu. Lu mau ngalahin, lu siapa? Ya udah. Orang tua, sudah tua begitu masih ngomong nggak ada lu Katanya santun. Dia yang nggak santun, kalian di sini nggak santun. Coba kalian santun, saya bisa lebih santun. Pak, gini Pak. Udah ngomong asal ngomong saja Tolong aku kalian. jawab Pak, tenang Pak. Saya masuk ke sini nggak takut, saya sendiri di sini. Kalian rame ini, kenapa ngomongnya begitu? Nggak ada. Malu sama Apa nggak ada? Aduh, Pak Bambang juga. Pelan. Orang yang begitu jangan dimasukin, jangan masuk lagi. Ya Kalau memang mau udah. diskusi. Sabar. Kita diskusi santai sudah. Oke, silakan ya. Ini yang saya bilang. Teman-teman nggak ngerti. Kita saja tanggapi supaya Pak Nasaruddin mengerti. Silakan satu-satu. Jangan Iya, bicara yang semua lain, nggak, semua nggak ini masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan ya. kalian. Oke, The Flash. Silakan Nasaruddin dengar ya. The Flash dulu. Oke, selamat malam. Oke, Selamat malam Pak Nasaruddin. Selamat malam, Bos. Pak Nasaruddin, Pak Nasaruddin tidak paham apa yang diucapkan Profesor Munim Siri tadi. Kalau menurut Anda, Bapak paham apa di situ? Enggak, saya nanya Dia Bapak tidak paham. Enggak. Bapak profesor yang Anda anggap itu pandai, dia nggak mengungkapkan fakta-fakta di situ. Kalau ada ayat yang diubah, ayat mana? Dia nggak ngomongnya, nggak ada orasi saja begitu. Kayak orang mau demo. Bapak tahu nggak kalau dia itu seorang dosen di bisa, universitas di Amerika, Pak? Untuk nggak ada cerita mau dosen apa, itu lain cerita. Mau dosen di Amerika, oke, mau di atas gini, Amerika. Pak. Sekarang gini, oke. Sekarang apa? Ini diskusi, Pak, bukan masalah, Pak. Ini bukan. Santai. Iya, betul. Yang saya tanggap. Minum. Ini Pak Nasaruddin,
Minum, sabar Apa Flash. yang Anda Minum. tangkap? Pak Jadi Pak Nazarudin. Nazarudin, ini kan jadi gini Pak Nazarudin, yang saya tangkap tadi salah satunya adalah beliau menjelaskan latar belakang daripada 1924 itu, versi-versi Quran itu banyak Pak. Sampai sekarang versi Quran juga masih banyak Pak. Tetapi Iya, dia dalam kasih NTB tahu memang nggak versi mana tadi? Nggak ada satu versi pun yang dia ungkapkan di situ. Ya, bentar itu Pak, bisa saya Versi mau masuk mana ngomong, yang Pak. diungkapkan? Pelan-pelan. Tunggu Pak, saya mau bicara dulu Pak, pelan-pelan Pak ya. Ini nggak bicara benar Anda- salah Pak, kita ini diskusi. Jadi Iya, gini Pak, betul. ya, jadi gini Pak, contoh gini Pak ya. Contohnya gini, versi Hafs sama versi Wars. Bapak tahu versi Wars itu digunakan di mana? Versi apa? Wars. Wars itu apa? Bapak tahu nggak versi Quran di Indonesia dipakai versi apa Pak? Nggak ada ilmunya Nggak ada juga. versi-versi Quran di Indonesia. Ya udah Pak, kalau gitu kita tak usah diskusi Ya, Pak. Terima kasih Pak. nggak usah Selamat malam. diskusi, nggak usah diskusi. Kayaknya nih orang nggak punya ilmu. Kasih nampak kalau Bapak menuduh bahwa ada versi Quran di Indonesia, Bapak kasih nampak. Nggak, Coba nggak kasih nampak ke percaya dia. saya versinya. Saya baru percaya Oke. kalau Bapak kasih nampak. Pak, saya kasih tahu Minimal sama Bapak Bapak ya. Pak, ini ditonton publik Pak. Saya kasih tahu sama Bapak. Saya kasih tahu sama Bapak. Silakan. Bapak bisa cari di Google Pak. Indonesia menggunakan versi Hafs. Tunggu dulu Pak. Diam Pak. Diam. Diam dulu Pak. Dengar saya bicara. Pak, Dengar di saya, Indonesia bisa dengar. kita di Indonesia Pak. Di Indonesia menggunakan versi Hafs, di Maroko menggunakan versi Wars. Itu isinya berbeda, kata-katanya berbeda, artinya berbeda Pak. Mari kita lihat Pak ya. Coba Oke. ambil Coba kata-katanya. kita buka dulu. Kita buka dulu, Oke. kita santai diskusi ya. Mudah-mudahan Santai aja. bisa, Kalau panas nanti minum kalau air, enggak- minum air samping, minum air. Kalau begitu baru diskusinya. Kalau enggak, saya enggak Oke, panas Pak Bom. silakan. Tenang. Ya, Saya enggak panas Nasarudin. kalau Nasarudin. kalau kalian Nggak, enggak ada keren, kopi ya. situ nggak? Ada kopi di situ nggak? Ada Ada. kopi nggak? Minum kopi dulu. Aman. Ada dong, ya. kopi pisang Aceh goreng nih, nggak? kopi Aceh Pak Bom. Oh Kopi Aceh mantap nih. ya kopi Aceh. Mantap kopi Aceh ya. Enggak, Oke. Lanjut. enggak ada lawan kopi Enak, Aceh. enak. Kopi Toraja yang Silakan lanjut. enak. Ayo lanjut. Silakan sampaikan nanti kita buka. Sebentar dulu ya. Saya belum pada The Flash, masih lama The Flash. Bisa Pak dilanjutkan sama yang lain dulu. Pak, Oke. Bapak Aceh Pak ya? Sabar. Ya, saya Aceh Pak, saya Aceh. Ya, kalau putih-putih batu batai betul nggak? Betul, 100. 100 betul. Betul. Oke, Pak Cekek. Pak Cekek mungkin mau ada tambahkan Pak Cekek. Itu Pak Ples, jangan lupa tuh di langsung di Google aja. Nggak ada masalah bagi saya mau Ini ambil di Google nggak ada masalah. Nanti kita lihat. Iya Pak, iya. Bisa. Oke, siapa yang mau bicara dulu sebelum Pak Flash? Nasarudin masih menunggu. Nah, jadi saya berbicara dulu. Nah, kalau begini diskusi kan enak tuh, santai tuh, nggak ribut. Jadi, Ya betul. jadi kalau saya pikir, nah, sebenarnya saya nggak butuh tanggapan Bapak nanti ya, tapi yang mau saya dapat di situ nanti Bapak tanggapin aja profesor itu, bukan saya. Karena yang saya ceritakan di sini yang saya dapat, ya. Karena Bapak juga nggak ngerti-ngerti juga kalau saya lihat dari pemahamannya yang diterangkan Bapak tadi ya. Jadi yang saya dapat di situ, apalagi di terakhir itu waktu dikumpulkan 6 orang itu, mereka berdebat yang mana yang harus dimasukkan, yang mana yang tidak dimasukkan, yang mana yang ditambahkan dan yang mana yang dapat dikurangi. Jadi dalam artian di situ berarti dari sekian kitab-kitab itu banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan di situ. Jadi itulah makanya dibilang diedit. Artinya biar diserupakan, biar sama. Pak Sinamasa, bentar saya potong Pak Sinamasa. Anda juga masih berorasi. Anda juga masih berorasi sama seperti di video yang saya lihat tadi. Itu cuma narasi, dia tidak menampilkan data. Saya minta data kalau ada. Tapi kalau bernarasi begini enak sekali. Dia mengatakan ada yang diedit. Kata-kata mana yang diedit? Ayat mana yang diedit? Itu maksud saya Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Silakan. Sebentar Pak. Makanya tadi saya nggak begitu butuh penjelasan Bapak. Jadi sebenarnya begini, kalau Bapak Iya, saya juga nggak butuh sebenarnya penjelasan Anda. Sebentar Pak. Sebentar.
Kalau Bapak butuh penjelasannya, ikutin dia. Dia banyak video yang dia itu. Cari channelnya dia, ya, bahwa dia itu siapa, mengajar di mana, ada semua. Nanti Aduh, dijelaskan. itu untuk apa begitu? Itu nggak nggak relevan lagi kita ngomong lain ngapain? Itu Bukan, perbedaan-perbedaan begitu, perbedaan begitu, itu sudah lumrah Sebentar. Pak, terjadi. Sebentar, Pak. Kan tadi Eh. Bapak bilang dia tidak menunjukkan data. Kan dia udah jelaskan Iya, nggak ada tadi. kan? Sebentar Apa dulu, datanya? kan dia sudah. Boleh Pak, Sebentar. tidak masa dulu. sebentar. Ya. Ya. Pak, silakan dibaca Pak itu Pak. Apa tuh? Oke, silakan Pak. Nah itu versi KS2 ayat 90. Jadi sama-sama dari KS2 ayat 140 Pak ya. Sedangkan versi Hab mengatakan, or do you say that Abraham and Ismail and Ishak and Yakub and the tribes of Israel. Jadi di sini Pak, KS2 ayat 90 versi Hab mengatakan dia pakai kamu Pak ya, you. Sementara versi Wars mengatakan mereka Pak. Mereka dengan kamu itu berbeda Pak. Oh, sorry. Kalau kamu Ya, itu enggak. orang kedua, sementara dia orang ketiga Pak. Nggak. Saya kalau itu yang di apa namanya yang diutarakan Pak, itu kan yang Bapak ingin sampaikan di sini bahwa adalah translate-nya ini yang berbeda. Kalau translate-nya berbeda itu di kita saja di sini di Islam itu berbeda-beda juga Bapak. Apalagi cuman kata-kata begitu. Nanti bisa kayak misalkan kadang-kadang kan sering juga terjadi perdebatan nih kadang-kadang di room Muslim ketika Muslim berdebat dengan Kristen. Udah biasalah begitu. Misalkan ketika Allah mengatakan kami, ketika Allah mengatakan aku, ya itu saya nggak mau di situ. Ini ya, itu nggak berbeda di translate itu. Terima kasih Pak Nazarudin. Bisa bahasa Arab Pak? Bisa. Sedikit, insya Allah saya bisa. Ini coba Bapak baca bahasa Arabnya, baca juga bahasa Arabnya untuk Wars, pasti berbeda Pak, bunyi lafaznya Pak. Yang Lafaz yang berbeda tuh. itu yang dicoret itu Pak, yang dicoret hijau itu, disitulah perbedaannya Pak. Kalau kamu bahasa Arabnya apa Pak? Anta Saya tanya ke Bapak, bahasa Arabnya kamu itu apa? Anta kan Kalau bahasa bahasa Arab. Kalau Arabnya kamu mereka, hum. ya itu baca Pak, di situ kan dia dilingkarin itu Pak, huruf hijau, coret-coret hijau itu Pak. Disitulah perbedaan tulisan Arabnya Pak. Lafaznya juga berbeda, karena tulisannya berbeda pasti otomatis lafaz berbeda gitu loh Pak maksudnya. Saya Ini nggak bisa baca saya nih. Kecil. kecilan Pak ya. Kecil. Kalau di Google bisa Pak. Begini. Nanti Pak Cekek saja. Pak Cekek punya ada data besar. Biar nanti Dia beliau masuk, baca. suruh masuk Ya. Pak. Ya, Pak Cekek, selamat malam Pak Cekek. Pak Cekek. Ya, selamat malam. dicekek. Pak Cekek, silakan. Oke, terima kasih Pak Nazarudin ya. Terima kasih Pak ya. Untuk sebelumnya boleh saya pendapat dulu kah? Sebelum Pak Cekek, saya masuk dulu keluar tadi. Oh, silakan. Pak Felix, silakan. Boleh ya? Terima kasih. Jadi begini, Pak Profesor tadi mengulim sini, ya kita tidak bisa ragukan kredibilitasnya ya. Dan gelar terakhir itu kan doktor ya, dia seorang guru besar. Beliau punya kredibilitas. Memang benar sekali beliau tadi tidak detail ya, memang karena mungkin dalam konteks itu bukan membahas secara teknis Al-Quran itu. Beliau kan itu kan sebuah metode pendekatan historisitis. Memang ini harus diakui ya, tidak lazim ya di kalangan Islam khususnya. Kalau di Kristen memang sudah lazim ya. Bahkan pertentangan di kalangan Kristen sendiri sudah terjadi ya. Saya ingat sekitar tahun 90-an ya. Itu kan di seminar tentang pertanyaan tentang Yesus secara apakah dia sadar tentang dirinya itu Tuhan atau bukan. Kemudian pendekatan kritis terhadap Alkitab sehingga ada coretan merah, hitam, abu-abu
biru dan lain sebagainya. Apakah ini perkataan Yesus yang asli atau itu sudah lama ya. Hanya baru heboh tahun-tahun kemarin di kalangan muslim ya. Sehingga itu diangkat antara lain oleh para debater muslim menguak ke permukaan. Nah, so itu tidak problem. Itu soal diskusi ya, perdebatan cuma informasi bahwa itu sebenarnya sudah lazim di Kristen. Jadi pendekatan historis kritis ini kan sudah lama. Apa yang kita kenal, kita tahu tentang hermeneutika. Itu antara lain bagian daripada itu. Mempertanyakan kitab suci. Historis kritis ini antara lain kritik sumber, kritik teks, kritik redaksi, ya, terkait dengan penulisan, proses kanonisasi, penyusunan itu sampai menjadi sebuah kitab. Kalau di Kristen itu kan sudah biasa ya pendekatan historis kritis ini. Tapi di Muslim, memang saya pernah bertanya kepada teman di Muslim, apakah Anda siap kalau suatu ketika misalnya pendekatan historis kritis itu digunakan terhadap Al-Quran? Ya memang untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan sangat disarankan untuk semua siap ya. Sebab kritik itu tidak datang dari luar terutama, tetapi biasanya dari dalam. Dari dalam ya. Memang ada yang mengatakan bahwa ini pendekatan orientalis, tetapi tidak juga sebetulnya. Karena ketika manusia itu, ya misalnya kekristenan sendiri, sejak abad-abad pencerahan ya, masa pencerahan itu kan mereka mulai mempertanyakan berbagai hal. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di Muslim pun terjadi hal yang sama. Nah jadi memang diperlukan kesiapan selain intelektual, tetapi juga kesiapan mental, untuk bisa menerima fakta bahwa manusia itu semakin hari semakin mempertanyakan ya hal-hal yang tadinya fundamental, yang sakral, yang tidak boleh dipertanyakan akan dipertanyakan, dan biasanya itu timbul dari dalam ya. Jadi bukan hanya luar tetapi juga dari dalam. Yang diperlukan adalah kita umat beragama ini harus bisa melihat perkembangan ya. Jadi pasti ada perbedaan pendapat di kalangan umat itu sendiri, pasti ada perbedaan pendapat. Pak Felix, maaf Pak Felix, saya juga terbatas waktu saya. Yeah. Apa namanya, Islam tidak anti kritik, Pak Felix. Tidak, malah Islam, malah kalau bukan ajaran ya, tapi Al-Quran sendiri kan, Al-Quran sendiri menantang kita, bukan hanya mengkritik. Menantang manusia, menantang untuk membuat sesuatu yang serupa. Itu yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau dianggap kita ini anti kritik, enggak, saya pikir enggak seperti itu. Nah, silakan dikritik. Nah, saya tadi di sini mengatakan bahwa kenapa saya enggak terima, karena seperti Pak Feli katakan tadi, betul di dalam video ini tidak ada data-data yang dimunculkan. Kalau dia katakan ada teks yang diedit, teks yang mana, kan begitu. Ya, jadi bukan kita enggak, silakan dikritik kalau memang ada kesalahan, silakan dikritik kalau memang ada yang keliru. Okay. Apalagi kalau hanya sekedar pemahaman kita, sah-sah saja dikritik. Saya sangat pemahaman saya terhadap Islam itu kalau Bapak-bapak kritik dengan cara bagus, saya sangat berterima kasih Pak Feli. Jadi begitu Pak Feli, bukan anti kritik. Pak Nasarudin, oke, sudah Pak ya, kita bagi waktu ya karena Pak Nasarudin punya waktu juga nggak bisa lama. Terima kasih Pak Felix. Oke, Pak Cekek, silakan Pak Cekek. Biar kita kasih tunjuk data ya. Silakan Pak Cekek. Silakan. Pak Ahmad Beni, device not connected ya. Pak Ahmad Beni punya signal kurang kuat. Coba buka kamera dulu Pak Ahmad Beni. Silakan Pak Cekek, silakan. Pak Cekek. Pak Cekek. Halo. Cekek. Oke Pak Bom, saya istirahat dulu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan ada waktu saya bisa gabung lagi. Kalau saya gabung di sini kondisi begini, tunggu. Saya 2 menit aja. 2 menit aja, iya. 2 menit aja, Bapak. 2 menit aja. 2 menit aja. 2 menit saya harus istirahat di Pak Bom, udah jam. Ada minum besok kopi saya baru. ada. Sebentar aja. 2 menit aja supaya enak. Enggak, ini Pak Cekek belum nih. Enggak apa-apa. Pak Cekek. Pak Cekek udah tidur. Enggak. Dia ada di kopi apa. Sebentar aja, tadi mau. Pak Cekek.
Pak Cekek. Udah. Lagi Oke, Pak Bom, saya pamit ya, pamit Oke lah, ya. oke lah. Terima kasih teman-teman Oke, ya, oke. terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kapan-kapan saya gabung lagi kalau room ini bisa dikondusifkan seperti ini. Mantap Pak Bom, terima kasih. Wah. Salam kawan-kawan, selamat malam semua. Ya, selamat malam. Ini Pak Ahmad Dhani device not connected ya. Mau angkat nggak bisa ya? Tandur dia, Pak. Tandur dia, Pak. Jadi juling dong. Apa nih, Pak? Aduh. Bang Nazarudin tadi itu macam suara ini kan? Bang Nazarudin tadi putra Aceh, Pak. Oh, Aceh. Oh, Anas Putra Aceh. kan orang sini. Suara Putra macam Aceh. apa? Bahasa. Malaysia kan banyak Aceh kan? Iya, banyak. Teman Anas pun banyak orang Aceh. Teman Anas. Sekalian, inilah hasil patroli kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berharap dengan patroli-patroli ini minimal narasi-narasi yang mereka bangun, framing-framing yang mereka buat untuk bertujuan mengaburkan ajaran Islam, mengaburkan keaslian Al-Quran, mengaburkan keaslian kemurnian daripada ajaran Islam ini, minimal bisa kita minimalisir. Jadi insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan buatkan patroli-patroli berikutnya. Sehingga juga mereka dengan adanya patroli-patroli seperti ini, mereka terdidik dalam berdiskusi dengan baik, dengan bijak, dengan santun. Walaupun mereka mau berdiskusi apapun, mau tentang Islam, mau tentang Kristen, mau tentang apapun. Karena seperti yang saya katakan ke mereka di video itu, bahwa Islam itu tidak anti kritik. Silakan kritik Islam. Selama itu dilakukan dengan cara-cara elegan, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik. Kalau di kita Islam sudah jelas, ya. Kalau mau berdakwah, mau menyampaikan sesuatu yang baik tentang Islam, ud'u ila sabili rabbikum bil mau'izatil hasanah. Ya. Serulah ke jalan Tuhanmu itu dengan cara-cara yang bijak, dengan mau'izah yang penuh makna, yang penuh kelembutan, yang penuh sopan santun, yang baik. Jadi tidak boleh kita juga memframing agama orang lain. Tidak juga kita boleh menghujat. Tidak juga kita boleh dalam sebuah diskusi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Apalagi kepada orang-orang tua yang jauh umurnya di atas kita. Jadi itulah yang kemudian kita coba kasih tahu, kita coba ajarkan mereka bagaimana cara bertutur sapa yang bagus. Kalau mereka keras, kita bisa juga lebih keras. Kalau mereka menghina, kita bisa juga menghina, tapi kita dapatkan. Video ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video patroli kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.